Are you listening? Damn. Oke, sebelum saya jelaskan, ada yang mau menambahkan bagaimana sih membangun sebuah konsep penelitian? Ayo dong. Syarat utamanya tadi apa? Harus banyak membaca referensi artikel dari jurnal-jurnal. Jadi memang ya, syarat utama kita melakukan sebuah penelitian yang paling utama adalah baca referensi. Dari baca referensi ini nanti kita akan menemukan apa kira-kira? Jadi setelah baca, kita menemukan apa? Pertama, kita akan paham teorinya. Kenapa paham teorinya? Kita nggak bisa kan tiba-tiba memilih variabel itu dijadikan sebagai variabel X atau sebagai variabel Y. Ya. Jadi bagaimana dasar pemilihan sebuah variabel, dia terletak di bagian variabel independen kah atau variabel X, ataukah dia sebagai variabel dependen? Ini harus paham dulu konsepnya, teorinya. Siapa yang bilang? Gitu. Jadi ada rujukan. Paham teori di sini ngomongin rujukan. Nah, rujukan ini menjadi dasar kita memilih sebuah variabel. Tadi yang saya katakan, kenapa sih IWOM ya? Tadi kalau dicontohkan IWOM dan WOM. IWOM adalah electronic word of mouth, sementara WOM adalah word of mouth. Yang kita tahu itu adalah bahasanya itu ngomongin IWOM dan WOM itu ngomongin pemasaran dari mulut ke mulut. Cuman kalau ngomongin IWOM ini adalah dia pemasaran dari elektronik ya. Nah, elektronik ini bisa kita temukan biasanya di sebuah komen-komen dari hasil apa pembelian ya seorang pelanggan testimoni. Iya, testimoni, betul sekali. Nah, dari sana nanti kita bisa membuat sebuah simpulan dari hasil inilah pendapat-pendapat konsumen ini. Kemudian di sini kalau secara konsepnya kita kan harus paham dulu nih, IWOM dan WOM ini bisa mempengaruhi apa aja. Kalau ngomongin secara perspektif kita aja dulu deh. Ketika kita mau membeli sebuah produk, kenapa testimoni itu menjadi salah satu pertimbangan kita membeli produk tersebut? Kok menurut kalian gimana? Ya, karena kalau bagi saya, kalau dari situ adalah penilaian sebuah produk itu, Bu. Terus penilaian sebuah produk itu, kemudian apa lagi? Dari referensi itu menggambarkan apa? Maksud saya dari testimoni itu menggambarkan apa? Kita ngomongin IWOM ya. IWOM. Testimoni kan, berupa testimoni kan. Testimoni ini menggambarkan apa? Menggambarkan kepuasan konsumen yang terhadap produk itu, Bu. Oke, tadi ya, kepuasan konsumen. Terus apa lagi? Kebenaran produk, benar, Bu? Pembenaran produk berarti kaitannya sama kualitas ya. Iya, kualitas. Terus apa lagi? Apakah hanya dua ini? Kira-kira apa lagi? Kalian jadi tahu apa gitu dengan adanya testimoni dari seorang konsumen? Biasanya terkait apa? Yang dituliskan konsumen di sebuah halaman testimoni itu apa aja?
ini sih komentar positif dan negatif dari konsumen sendiri. Betul. Biasanya itu, Terus nah komentar positif, negatifnya berkaitan dengan apa? Harga biasanya disampaikan juga nggak? Oh, harga bisa, Bu. ya harga Ada perbandingan harga dari toko A ke toko B atau perbandingan harga dari produk A produk B. Kemudian apa lagi? Dan lain-lain lah ya. Jadi kalau ngomongin ini kan secara pandangan kita secara ini kan, secara awamnya lah istilahnya, iya nggak? Iya, Bu. Adalah ya pandangan Bu. kita secara awam. Tapi secara konsep teoritisnya tuh IWOM ini seperti apa gitu loh. IWOM ini bagaimana dideskripsikan gitu. Ini kita harus melihat teorinya. Sering kan dengar itu cuma teori gitu. Tapi tahukah teman-teman bahwasanya sebenarnya teori itu diambil dari lapangan. Jadi teori itu dibangun juga berdasarkan fakta nyata yang ditemukan di lapangan gitu. Jadi teori ini menjadi dasar nanti gitu loh. Biasanya teori ini kan ada yang sering saya bilang itu indikatornya ya. Indikator itu nanti biasanya IWOM ini dilihatnya dari apa gitu ya. Jadi tapi bisa juga IWOM ini tanpa indikator tapi langsung berupa poin-poin deskripsi gitu. Nah, jadi untuk apa namanya? Untuk bisa memahami sebuah konsep itu kita harus tahu dulu gitu. Apa yang sedang maksud saya itu apa yang sedang dibicarakan. Tapi kalau ngomongin sedang dibicarakan di sini kan ini karena kaitannya sama apa ya, hal umum yang kita tahu. Tapi kalau semisal sesuatu yang tidak kita tahu, referensi inilah yang menjadi acuan kita, yang artinya dari bacaan-bacaan yang kita temukan itu yang menjadi kayak membuat kita itu tahu akan sebuah alur ya, alur di sini nanti membangun sebuah konsep itu tadi. Kan nggak tiba-tiba nanti ketemu gini loh, X terhadap Y. Ini kan nggak tiba-tiba ada, yang artinya X-nya ini apa, ya kan? Kemudian Y-nya itu apa gitu. Nah, X dan Y-nya ini apa, kalian temukan dari mana? Dari bacaan referensi. Bacaan referensi ini ngomongin penelitian terdahulu atau bisa juga dari teori yang ada di buku gitu. Tapi kalau ngomongin enaknya, kalau saya tuh berangkatnya dari sini, dari hasil-hasil riset terdahulu. Itu kenapa kita ketika baca jurnal, artikel di jurnal itu, kita membaca terlebih dahulu abstraknya. Apakah dengan judul yang kita pilih itu tadi, referensi ataupun rujukan yang kita dapatkan di internet itu sudah sesuai atau belum, yang artinya gini loh, apa namanya, kan nggak semua referensi itu bisa menjadi rujukan gitu, karena bisa aja berbeda-beda dalam artian kadang si variabel X ini bisa juga menjadi variabel Y, ya kan? Nah, di sini kalian harus menentukan dulu teman-teman, menentukan apa? Aduh sebentar. Jadi kalian harus menentukan dulu mana yang sekiranya akan menjadi variabel X dan mana yang akan menjadi variabel Y. Nah, konsep ini sudah pernah ajarkan ke kalian ya, bahwasanya kita harus punya topik dulu. Nah, topiknya itu diambil dari apa? Dari Y gitu. Untuk memudahkan topik itu kita ambil dari Y gitu. Sehingga nanti kita ketika mencari referensi itu bisa langsung mengerucut bahwasanya kalau kita semisal mau mengambil variabel Y. Nah, variabel Y-nya yang tadi saya contohkan adalah kan keputusan pembelian ya. Nah, kalau semisal keputusan pembelian ini sebagai variabel Y, tadi kan Y keputusan pembelian, dan X-nya itu IWOM ya. Nah, awal mulanya kita anggap kita nggak tahu X-nya ini apa aja gitu, anggap kita nggak tahu gitu ya. Yang kita tahu ini gitu.
Nah, kita baca apa itu keputusan pembelian, kita pahami secara teoritisnya, kemudian kita gali lagi informasi sebenarnya keputusan pembelian ini dipengaruhi oleh apa aja gitu, atau bisa dibalik seperti ini. Faktor-faktor apa aja sih sebenarnya yang mempengaruhi dari keputusan pembelian ini? Kan banyak sekali faktor. Nah, banyak faktor ini bisa kita sebut X faktor. Nah, X faktornya ini apa gitu? Nah, X faktornya itu banyak, termasuk di dalamnya IWOM gitu. Nah, tapi kenapa kok kita memilih IWOM gitu? Dasarnya apa? Alasannya apa gitu? Ya, jadi dari membaca itu nanti kita tahu secara konsepnya, pendapat-pendapat riset terdahulu, secara teoritisnya. Jadi nanti bisa kita membangun sebuah konsep yang seringnya kita tulis seperti kerangka penelitian ya. X1, X2. Jadi nanti konsep ini, nih, ini tanda panah ini nggak tiba-tiba ada gitu, tapi berangkat dari mana? Teori atau hasil riset, gitu loh. Sampai sini clear nggak? Bisa dipahami, Bu. Oke, kemudian kemarin sudah saya jelasin juga ya, bagaimana X1 terhadap Y ataupun X2 terhadap Y. Nah, X1 terhadap Y ini bisa positif, bisa negatif. Yang ini kemarin saya kaitkan dengan gap riset ya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Apakah setiap X1 ini hasilnya selalu positif nih secara apa hasil risetnya gitu. Gini teman-teman, ada teori yang mengatakan bahwasanya secara teoritis itu IWOM itu mempengaruhi secara positif terhadap keputusan pembelian. Tapi ternyata ada riset-riset yang hasil temuan dari riset itu ternyata hasilnya adalah negatif. Nah, inilah yang dikatakan sebagai gap riset itu yang kemarin saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Semoga ada pencerahan ya.